Pujian ini memberikan pesan kepada kita sekalian akan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita hitung berkat Tuhan itu mulai saat bangun tidur sampai kita kembali tidur. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu 4 bulan Katekese Liturgi tahun 2020. Berkenaan dengan KLB pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat di dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, mari kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri dalam saat teduh secara pribadi. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, kami mohon bangkit berdiri, kita akan masuki ibadah. Marilah kebaktian penutupan bulan Katekese Liturgi ini kita khususkan dengan pengakuan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dalam kehidupan ini, minimal ada 3 godaan yang harus kita waspadai, yakni godaan pada kekuasaan, godaan pada popularitas, dan godaan pada harta. Dari ketiga hal ini dapat membuat kedekatan kita dengan Allah dipertaruhkan. Oleh sebab itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan ibadah merupakan salah satu wujud kesetiaan kita kepada Allah. Mari kita sambut rasa syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 13. Kita nyanyikan bait yang keempat. Kami datang menyembah-Mu, memasukkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Menyadari akan kelemahan kekurangan kita di hadapan Tuhan, mari kita memasuki pengakuan dosa. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena telah memberi penyertaan yang melimpah, sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Tuhan, kami mohon ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih,
Dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan. Kita pujikan nyanyian kesanggupan Kidung Jemaat 60 bait yang pertama. Makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari Keluaran 17 dan kitab Injil. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini untuk bersama-sama mendengar sapaan-Mu melalui firman-Mu. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkan. Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar, menerima, dan mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Demi nama Kristus, amin. Bacaan yang pertama terambil dari Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana."
Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32 yang demikian. "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga, dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan jadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Anak-anakku, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siapkan gospelnya, dibuka bersama-sama, dan kita akan cermati dengan judul ibadah sebagai tanda kesetiaan. Sebelumnya mari kita bersama-sama akan mendengarkan referen Kidung Jemaat 439. 439, cukup referennya saja kita cermati bersama-sama. Pujian ini memberikan pesan kepada kita sekalian akan pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa.
Kita hitung berkat Tuhan itu mulai saat bangun tidur sampai kita kembali tidur sangat luar biasa. Bisa bangun, menghirup udara, menikmati kehidupan ini dan seterusnya. Dengan melihat begitu luar biasanya berkat Tuhan, semestinya kita terkagum-kagum yang seharusnya. Kalau sudah terkagum-kagum, kita lebih banyak mengucap syukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Senang, susah, baik dalam keberuntungan maupun dalam kegagalan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu bisa diwujudkan dengan bentuk ibadah. Sayangnya, banyak ibadah yang dilakukan hanya formalitas, rutinitas, bahkan hanya untuk genep-genep. Sayang sekali. Apalagi kalau dalam ibadah online ini ibadahnya dengan tanpa persiapan secara fisik. Bangun tidur tanpa ganti pakaian, kita duduk kemudian memutar apa yang sudah kita siapkan dengan link GKJ Wates Selatan. Ini orang mau ibadah atau mau orang lihat WA? Tidak ada jauh bedanya antara orang yang bangun tidur melihat WA dengan orang yang ibadah secara online. Berkali-kali saya men-share protokol ibadah. Bangun, berdoa pribadi, mandi, berpakaian rapi, kemudian baru doa pembukaan, setelah itu ibadah online, selesai doa penutup, baru bisa mungkin protokol untuk ibadah. Namun itu pun kalau dilakukan rutinitas saja, formalitas saja, barangkali tidak bisa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Coba bayangkan, saya membayangkan diri saya sendiri yang khotbah, saya yang mendengarkan saya sendiri, saya juga mengikuti seperti itu. Ini sandiwara apa? Itu kalau dirasakan sebuah rutinitas dan formalitas tanpa merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar perjumpaan Tuhan dengan bangsa Israel dengan Tuhan ketika masih di gurun Sin. Bagaimana perjumpaan itu? Bangsa Israel waktu itu beranjak dari gurun Sin sampailah di Rafidim. Ketika di Rafidim, di sana kesulitan air. Maklum, tantangan besar di gurun itu air, kehausan. Itu hal yang tidak disangkal. Mulailah mereka marah dan bertengkar dengan Musa. Mau tidak mau Musa ini menjadi sasaran tembak. Karena apa? Musa yang memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan akhirnya Musa pun juga datang kepada Tuhan karena merasa saya memimpin bangsa Israel diutus Tuhan. Musa datang kepada Allah dan bertanya terkait dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu Musa naiklah ke Gunung Horeb dengan membawa tongkat serta mengajak beberapa penatua bangsa Israel di sana. Memang untuk berdoa, untuk berjumpa kepada Tuhan itu perlu ada rekan yang menemani. Itu hal yang penting untuk menguatkan. Tongkat yang dibawa Musa diperintahkan Tuhan untuk Musa memukul gunung batu dan keluarlah air untuk dapat diminum bangsa Israel. Dan apa yang diperbuat Allah adalah bukti nyata Allah tidak pernah meninggalkan umatnya ketika bangsa Israel dalam situasi kesulitan di gurun Sin. Pemeliharaan Tuhan itu nyata diberikan pada umatnya bukan hanya dalam bentuk jasmani saja, seperti Tuhan memberikan air kepada bangsa Israel, tetapi berkat rohani itu juga diberikan Tuhan kepada kita sekalian.
Berkat rohani itu seperti yang bersama-sama bisa kita cermati dalam bacaan Injil. Bentuk penerimaan Tuhan atas orang-orang yang bertobat dan kembali dengan memberikan selalu pengampunan dosa. Apa yang dicatat di dalam Injil Matius melalui perumpamaan dua anak yang diperintah oleh bapaknya ini barangkali memang hal yang sangat lumrah diterima di dalam kehidupan keluarga. Kadangkala anak kalau diperintah orang tua ada yang mengatakan ya, tapi jane tidak berangkat. Ada yang diperintah diem, tetapi diemnya justru melakukan. Kalau disuruh milih-milih yang mana, banyak pilihan. Kadang ada yang milih ya lebih baik yang diem itu, tetapi kemudian melakukan. Ada yang mengatakan yang baik itu ya juga melakukan. Tetapi cerita di dalam Matius ini, ketika seorang bapak merintah kepada anaknya, anak yang pertama terlihat baik. Anakku bekerjalah di kebun, siap, tapi ramangkat, hanya manis di mulut. Sedangkan anak yang kedua, ketika diperintah untuk berangkat di kebun dengan mengatakan tidak, justru menolak, mengatakan yang terakhir mengatakan aku tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Catatan di dalam kitab Injil ini, Tuhan berkenan dengan yang terakhir, sekalipun menjawab tidak mau tetapi kemudian menyesal dan bertobat. Bukan titik pangkal, titik fokus kita bukan masalah tidak maunya, tetapi ada penyesalan, pertobatan. Artinya ketika pertama menjawab, ketika dia merasa bersalah, kemudian dia bertobat, kemudian berbalik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ini yang dikehendaki Tuhan, bukan masalah tidaknya itu, tetapi pertobatannya. Sekalipun manusia telah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ketika dia bertobat, Tuhan mau menerima. Kitab Yesaya mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan diputihkan seperti bulu domba. Inilah berkat Tuhan, tetapi dengan syarat mau bertobat, mengakui kesalahan, berbalik ke jalan yang benar, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai berkat rohani. Saudaraku, ibadah adalah cara orang percaya bersama-sama mengungkapkan hubungannya dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang mereka alami. Ibadah juga merupakan pemeliharaan iman. Dua kali khotbah ini menekankan ibadah adalah pemeliharaan iman. Minggu yang kemarin juga kita mengupas tentang hal itu. Dalam ibadah itu ada dua perjumpaan. Manusia berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan sesama manusia. Dua unsur ibadah ini harus terpenuhi. Kalau dua unsur ibadah ini tidak terpenuhi, ibadah kita barangkali ibadah yang dipertanyakan kembali. Perjumpaan dengan Allah artinya menjaga hubungan baik dengan Allah, ada kedekatan hubungan dengan Tuhan, dan semakin menyandarkan diri pada pemeliharaan Tuhan, sebab tanpa Allah, siapakah aku ini? Barangkali makhluk yang lemah, tak berdaya. Ibadah juga wujud rasa hormat, terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberi berkat. Ibadah itu rasa hormat. Perjumpaan dengan Allah. Memang ada beberapa saudara kita ketika ibadah khusus, perjamuan kudus, itu selalu memakai pakaian yang berbeda. Kalau biasanya pakaian yang tanpa jas, dia ketika perjamuan kudus dengan jas. Bukan majelis warga biasa,
Nah, ini menampakkan rasa hormatnya, khusus ketika perjamuan kudus. Ibadah juga merupakan perjumpaan dengan sesama. Ibadah dapat menjaga hubungan baik dengan sesama sebab kita juga membutuhkan orang lain. Seperti ketika Musa naik ke Gunung Horeb, dia mengajak beberapa penatua bangsa Israel. Dengan perjumpaan itu akan saling menguatkan, memperhatikan, dan saling menolong. Selain itu, perjumpaan dengan jemaat mengingatkan bahwa kita adalah keluarga. Kalau kita keluarga, artinya ya segala satu ditanggung bersama. Kalau kita keluarga, ya artinya tidak sendiri-sendiri, ada ikatan. Ikatan berarti semua bertanggung jawab. Ibadah bukanlah berhenti pada selesainya liturgi di gereja. Begitu ibadah online ini selesai, ya sudah, kita selesai beribadah. Ini ibadah secara ritual. Ibadah tidak berhenti pada ibadah ritual, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat. Oleh karena itu perlu dipertanyakan, kalau di gereja baik, tetapi begitu sampai di rumah, kata-kata yang keluar itu bukan salam, haleluya, tapi bisa halelupa, bisa wah macam-macam, bisa semua binatang keluar. Itu termasuk ibadah sebenarnya. Dalam perjumpaan dengan keluarga dan masyarakat, Rasul Paulus memberikan teladan melalui bacaan Filipi. Tidak perlu kita baca, kan saya sampaikan saja Filipi pasal 2. Teladan Rasul Paulus adalah hidup sehati sepikir. Sehati sepikir. Tidak hanya sehati tapi juga sepikir. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri. Rendah hati satu dengan yang lain. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan mengosongkan dirinya. Apa makna mengosongkan dirinya? Sangat merendahkan diri. Tidak menganggap dirinya adalah yang utama. Mengosongkan diri, tidak menempatkan diri sebagai Tuhan atau Raja, tetapi sebagai sosok manusia sejati yang sama dengan kita. Kristus merendahkan diri, menempatkan diri sebagai seorang hamba, membasuh kaki, memberikan teladan. Ketika kita melaksanakan teladan itu, terciptalah hubungan yang erat keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita beribadah dengan kesungguhan hati, merasakan makna perjumpaan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, ibadah yang kita lakukan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ibadah itu sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Setelah selesai ibadah, ungkapan syukur kita pada Tuhan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya itulah ibadah yang sejati di dalam kehidupan kita. Dua hal yang perlu kita ingat ketika kita beribadah: berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ibadah sebagai tanda kesetiaan kami.
bukan ibadah ritual saja, tetapi ibadah sejati dalam perilaku hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan hal itu. Kuatkan kami, dukung kami dan topang kami, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan sekedar formalitas, rutinitas, dan juga ibadah ritual saja, tapi sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan yang nyata. Bapak, berkati seluruh warga GKJ Wates Selatan. Ketika kami boleh beribadah secara online, ibadah virtual, ibadah melalui media cetak, ibadah ritual ini kiranya mewujud dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap kali kami ibadah, kami ada perubahan dalam kehidupan kami, semakin baik, semakin disempurnakan, dan semakin serupa dengan Kristus. Mampukan kami ya Tuhan. Bapa, mohon berkat-Mu untuk kami para orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Tuntun kami, kuatkan kami sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut kepada Allah, anak-anak yang patuh pada orang tua dan berguna bagi nusa bangsa negara tercinta Indonesia. Mampukan anak-anak kami yang mungkin masih UTS, yang mungkin masih adaptasi sekolah baru melalui orientasi ospek maupun pengenalan kampus dan yang lain sebagainya, untuk memberkati sehingga adaptasi yang dilakukan sekalipun baru secara virtual, biarlah akan menjadi awal yang baik bagi anak-anak kami untuk memasuki kampus mereka yang baru. Mampukan juga anak-anak kami untuk menyongsong masa depan mereka melalui cita-cita mereka, dan siapkan anak-anak kami dengan pasangan yang sepadan. Jangan biarkan anak-anak kami berjalan sendiri terseok-seok. Tuntun dan sertai mereka ya Tuhan. Beri kami kekuatan, hikmat, akal budi, dimampukan mendidik anak-anak kami dengan bijak. Ya Tuhan, Kau memberkati untuk saudara kami yang tidak bisa beribadah seperti kami, baik ibadah online, ibadah media cetak. Ya Tuhan, Kau memberkati, apalagi ibadah secara konvensional. Tuhan, Kau memberkati saudara kami yang masih berbaring di rumah sakit, mereka yang berbaring di rumah dalam perawatan keluarga, bahkan mereka yang saat ini tanpa perhatian keluarga. Engkau memberkati. Mampukan kami juga untuk boleh menjadi bagian dari mereka, peduli kepada mereka. Bapak, Engkau memberkati negara kami tercinta dan seluruh dunia ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Angka yang terpapar semakin menanjak, bahkan angka kematian pun juga semakin meningkat. Tuhan, kami merasa sudah lelah ya Tuhan. Kuatkan kami semua untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, supaya kami melihat tangan Tuhan yang boleh bekerja. Kami boleh melihat rencana Tuhan yang terbaik untuk dunia ini, untuk Indonesia semakin tertata baik. Kau berkati hikmat, kebijaksanaan, akal budi seluruh aparat pemerintah bangsa negara kami, sehingga boleh mengambil keputusan yang bijak, akurat, tepat, dan solid, sehingga sedikit demi sedikit kami boleh terentaskan dari keprihatinan ini. Berkati mereka yang menjadi pejuang dan garis terdepan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati yayasan-yayasan Kristen juga untuk berpadu dengan program pemerintah. Terlebih ya Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati khususnya gereja-gereja dimanapun untuk juga andil, baik gereja-gereja yang sudah mengadakan ibadah secara tatap muka maupun gereja-gereja yang saat ini masih mengadakan ibadah secara online.
Mampukan kami dengan hikmat yang dari Tuhan untuk memilih dan memilah jalan yang terbaik yang Tuhan persiapkan. Berkati saudara kami yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Terlebih Bapa, Engkau persiapan kami untuk bersama-sama pada bulan Oktober nanti untuk bersama-sama dipersiapkan dalam menyongsong dan menerima panggilan Tuhan dalam perjamuan kudus sedunia. Persiapkan kami ya Tuhan. Ini Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus dunia. Oleh karena itu, sebagai pengingat akan saya bacakan pertanyaan untuk pendadaran atau sensuramurum. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan besok bulan Oktober dalam perjamuan kudus sedunia, marilah kita menguji dengan bertanya pada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya hendak menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Ini sebagai persiapan kita untuk mengikuti perjamuan kudus dunia pada bulan Oktober. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saatnya kita akan mengaturkan persembahan. Mari kita haturkan berkat karunia dari Tuhan dalam bentuk persembahan yang didasari dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan mengaturkan persembahan dengan kita iringi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Dalam Kristus bergema.
tak kabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan menghaturkan persembahan ini kepada Tuhan dan kita juga akan berdoa sebagai penutup. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ada yang memberi dari kelimpahan dan juga ada yang memberi dari kekurangannya. Bapa, besar kecil persembahan kami Engkau terima Bapa, seturut dengan kerelaan hati kami. Terimalah Bapa, baik persembahan minggu, persembahan bulan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur. Terlebih Bapa, Engkau tahu ketika anak-anak-Mu mau berbagi di dalam kehidupan, mau memberi, menolong saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan ini biar kiranya boleh dikelola oleh hamba-Mu Tuhan yang takut akan Engkau, yang mampu Engkau berikan hikmat kebijaksanaan sehingga boleh berguna bermanfaat bagi gereja-Mu di GKJ Wates Selatan ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami sepenuhnya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh sukacita kami Bapa, kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, dan bila kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, biar kiranya kami mampu Tuhan menjalani hidup selanjutnya seturut dengan firman-Mu itu Bapa. Kami menyadari Bapa setiap kekurangan kelemahan kami ketika kami beribadah secara online Bapa. Kami mohon ampun-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk kami boleh kembali beribadah secara tatap muka. Namun kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa yang terbaik atas jemaat-Mu di GKJ Wates Selatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kami. Dan kami akan menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa untuk selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita diutus Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya dengan diawali dari Kidung Jemaat 427. Kusuka menuturkan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala satu dan peganglah yang baik.
Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri dengan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Salam, ibadah telah usai dan mari nyatakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.